Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan baca kitab hadis Jawahirul Bukhari ini, yang pada saat ini kita baca hadis yang ke 308 halaman 123. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab ma yamhaqul kadhibu fil bai'. Itu bab sesuatu yang bisa dihapus, yang terhapus oleh kebohongan di dalam jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibn Hizamin radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari. Dua orang yang bertransaksi jual beli, dia mempunyai hak khiyar. Ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika dia keduanya itu jujur, benar, wa bayyana, dan keduanya saling menjelaskan, keduanya menjelaskan, burika lahuma, akan diberi berkah kepada keduanya, fi bai'ihima, pada transaksi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, terhapuslah keberkatan jual beli atau transaksi jual beli keduanya. Nah, ini ada beberapa hal di sini. Hadis ini juga masih di dalam bab jual beli, dalam kitab jual beli dalam Sahih Bukhari, Kitabul Buyu'. Ya. Di sini hadis ini dua kali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di dalam bab buyu' ini, tapi dari sumber yang berbeda. Hadis ini bernomor hadis sesuai yang cetakan yang ada pada saya, itu 2079. Jadi nomor hadisnya 2079 dan 2114. Itu diulang lagi. Ya, hadis ini yang disebutkan di 2079 itu sumbernya Imam Bukhari itu dari Sulaiman ibn al-Harb. Ya, Sulaiman ibn al-Harb meriwayatkan dari Syu'bah. Dari Syu'bah
mengambil dari sumbernya lagi, yaitu Qatadah mengambil dari Saleh Abul Khalil. Ya, Saleh Abul Khalil mengambil dari Abdullah bin Haris. Ya, Abdullah bin Haris mengambil dari Hakim bin Hizam radhiyallahu, dirafa'kan atau disambungkan kepada Hakim Ibnu Hizam. Itu yang di hadis 2079. Sedangkan yang di 2114 sumbernya dari Ishaq. Jadi sumber Imam Bukhari juga, syekhnya bernama Ishaq. Ishaq mengambil dari Hayyan mengambil dari Hammam ini mengambil dari Qatadah, dan seterusnya sama dengan hadis yang ini. Ya, itu dari Qatadah, dari Saleh Abul Khalil, Abdullah bin Haris, dan dari Hakim bin Hizam. Ya, itulah sanad hadis ini. Ini adalah tentang jual beli, hak penjual dan hak pembeli, kewajiban keduanya, dan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Yang pertama, Rasulullah menuntun kita al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Itu yang pertama. Dua orang yang bertransaksi jual beli itu mempunyai hak al-khiyar, memilih, hak memilih malam yatafarraqa, selama belum berpisah, belum meninggalkan tempat. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha dengan khiyar majlisi. Jadi bagi yang bekerja sebagai pedagang yang berjual beli, ini harus tahu ini hak pembeli. Hak pembeli itu punya hak khiyar. Apa yang dipilih di sini? Dia mempunyai hak membatalkan jual beli. Ini sudah ada akad, sudah jual beli, ya, sudah ijab dan kabul jual belinya. Tapi pembeli ini masih punya hak dia untuk membatalkan jual beli tadi selama dia di tempat itu, belum keluar dari tempat itu. Itu yang pertama. Ini hak supaya kalau nanti yang pembeli ini tiba-tiba setelah ada akad jual beli dia ingin membatalkan, itu hak dia. Maka penjual jangan marah. Nah, inilah prinsip tolong menolong itu, prinsip ikhlas itu. Umpamanya dia agak tidak terlalu mikir membeli sesuatu, membeli TV misalnya, sepeda motor atau mobil, ya, beli. Tahu setelah jual beli ini ingat ada maslahatnya yang lebih penting dari itu. Misalnya, maka dia punya hak untuk membatalkan jual belinya. Nah, itu namanya khiyar majlisi. Setelah dia berpisah, keluar dari ruangan, umpama ini satu ruangan, begitu dua langkah dia keluar, maka hak khiyarnya habis. Kalau dia masuk lagi untuk membatalkan, tidak ada lagi. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, khiyar ini. Yang kedua, ada khiyar aib, khiyarul aib. Ya, sebetulnya tidak khiyar ini, tapi ya diberi kesempatan, yaitu fa in sadaqa wa bayyana.
Dan jika keduanya bersikap jujur dan menjelaskan, jadi penjual harus jujur menjelaskan barangnya, baik atau cacat, kualitasnya baik atau KW1, KW2 atau KW3. Itu harus dijelaskan kepada pembeli sejelas-jelasnya. Itu kewajiban penjual. Dan wabayyana, dan menjelaskan semuanya, spesifikasi, spek. Jadi kalau jual beli, kalau kontrak itu dengan speknya harus jelas. Kalau itu sudah dilakukan, keduanya akan mendapat berkah. Tetapi kalau ada penipuan di situ, tidak jujur, nah ini pembeli nih yang dituntut jujur nih, ya, dia sudah beli barang dengan harga normal dengan kualitas 1 misalnya, sampai di rumah diuji, ya, tahu-tahunya bukan kualitas 1, kualitas 2. Maka si pembeli ini harus jujur dia. Misalnya barang rusak terbeli gitu. Jangan kena rusak kena kesalahan dia untuk menggunakan yang sudah dibeli, tapi betul-betul rusak bawaan gitu, yang bawa kena beli. Nah, ini dituntut kejujuran si pembeli ini untuk menjelaskan. Maka si pembeli ini punya hak khiyar untuk mengambil kembali uangnya dan mengembalikan barang ke orangnya. Tapi itu ada juga alternatif lain, khiyar lain, yaitu mengambil kompensasi kerusakan. Artinya kalau barang itu, kalau rela nih pembeli itu diperbaiki dan uang pembelinya dipotong sebagai kompensasi kerusakan, bisa juga. Nah, kalau barang-barang yang tidak bisa diperbaiki lagi, bisa diklaim kepada si penjual, tapi barangnya tidak wajib dikembalikan karena nggak ada gunanya kembali. Misalnya beli telur, ya, sampai rumah sekilo misalnya atau 10 buah itu beli telur, sampai rumah busuk semua. Ya, ini juga bisa diklaim itu ke pembeli, ke penjual tadi untuk meminta lagi pembayaran yang tadi itu hak pembeli yang harus diketahui oleh penjual. Maka yang si menjual itu harus kembalikan duitnya. Tapi telur ini tidak wajib dikembalikan. Itu apa dia? Tapi kalau penjual itu mau juga dikembalikan, ya kembalikan. Ya, mana tahu untuk pupuk umpamanya, dikembalikan kepada yang lain. Nah, itu namanya khiyar aibi. Ya, khiyar cacat, aib. Ya. Ada lagi khiyar yang ketiga. Itu khiyar syarat namanya. Khiyar syarat itu atas kesepakatan. Misalnya kita membeli mobil misalnya. Terjadi akad, sudah sepakat transaksi jual beli, bahkan sudah dibayar, tapi ada perjanjian, saya test drive dulu 3 hari ya. Nah, dalam sebagai itu dipakai 3 hari dulu, ya. Artinya dalam 3 hari ini kalau jual beli dibatalkan itu boleh.
itu namanya khiyar yang di kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, dalam tempo 3 hari itu kalau dia berbalik pikiran atau ditemukan sesuatu dari barang yang dibelikannya itu, boleh pembeli itu membatalkannya. Ya, tetapi menurut Imam Ahmad, masa perjanjian ini tidak ditentukan, boleh seberapa maunya antara kesepakatan antara dua. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dari 3 hari. Jadi kalau kita beli kendaraan, boleh diakadkan khiyar dalam masa 3 hari untuk digunakan dulu selama 3 hari. Kalau bersedia penjual dan bersedia pembeli seperti itu, maka itu namanya khiyar syarat. Itu disyaratkan dengan kontrak atau dengan perjanjian khiyar. Ya, dalam tempo khiyar yang sudah ditetapkan itu, hak pembeli boleh membatalkan jual beli. Nah, itulah hak-hak atau kewajiban dan juga saling jujur, menjelaskan, jangan ada kebohongan antara keduanya, maka jual beli yang seperti itu akan mendatangkan berkah. Ya. Jadi kewajiban untuk saling jujur dan saling menjelaskan itu sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW supaya usaha jual beli kita itu berkah. Wa in katama wa kadzaba, tetapi jika ada sesuatunya yang menyembunyikannya, misalnya kerusakannya karena dia mengklaim rusaknya bawaan, itu berarti dia menyembunyikan sesuatu dan dia berbohong. Wa kadzaba, dan pihak pembeli itu berbohong untuk mendapatkan klaim kembali barangnya. Ya, padahal rusaknya karena dia. Nah, itu ya, walaupun nanti hak pembeli itu ditunaikan oleh si penjual, tapi si pembeli itu sudah berbohong dia, maka keberkahan jual belinya itu hilang. Ya, itu dari pihak pembeli. Kalau dari pihak penjual menyembunyikan cacat barang atau kualitas barang, ya, menjual emas yang 24 karat, dia tahu bahwa dia 22 karat, setelah diuji di rumah, dia jual dengan harga emas 24 karat, ternyata emasnya 22 karat yang lain harganya. Itu namanya penipuan. Ya, berbohong atas barangnya. Karena penjual itu wajib menjelaskan spek atau spesifikasi barang yang dijual. Ya. Nah, ini terutama jual beli yang kantong yang meraup kantong yang agak tebal ya. Kalau jual godok, jual apa itu tidak usah lah, itu antarodin aja lah. Ya. Ya, tapi kalau jual beli yang itu, yang tipis dompet kita, dia sebabnya itu perlu dihati-hati dan mengikuti ini. Ya. Jadi inilah kandungan dari hadis ini yang mencerminkan bagaimana transaksi jual beli itu berprinsip tolong menolong di antara kita, dan juga antaradin, saling merelakan. Ini bedanya dengan transaksi jual beli di kaum kapitalisme. Kalau di prinsip kapitalisme tidak ada itu. Bahkan boleh menjual barang dengan modal yang sedikit dengan untung yang sebanyak-banyaknya. Ya.
Dalam Islam itu tidak boleh. Dan menumpuk barang juga tidak boleh untuk menaikkan harga. Dalam kapitalis itu boleh. Ya, oleh sebab itu kalau kita menganut kapitalisme, orang yang lemah, ekonominya akan terjepit terus karena tidak bisa bergerak untuk bangkit gitu, karena ditekan oleh suasana kapitalisme. Ya, walaupun ada sekarang kapitalisme yang ramah, ya, tapi ya prinsip-prinsip kapitalis ya seperti itu. Ya, kita ya, monopoli masih diizinkan. Di dalam Islam tidak boleh. Ya, monopoli kalau keuntungan itu untuk keuntungan pribadi. Ya, kalau sumber-sumber kehidupan publik itu boleh diurus oleh negara seperti air, ya seperti sekarang lah gitu. Tapi ya, kalau yang itu untuk keuntungan pribadi itu dilarang. Ya. Iftikar, penumpukan barang dan juga monopoli untuk mempermainkan harga. Nah, itulah salah satu prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak lepas dari 4 prinsip itu yang kita jelaskan minggu-minggu yang kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.